Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Hermawan, kelas A2, mahasiswa STEM Games Semarang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, mata kuliah Struktur Data, program studi S1 Teknik Informatika. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah Struktur Data, yaitu tentang mereview ulasan tentang mata kuliah Struktur Data. Oke, langsung saja. Objektif: mengetahui maksud struktur data dan menjelaskan penggunaannya dalam pemrograman, mengetahui operasi yang terkait dengan struktur data dan metode pemrograman paling umum yang terkait dengan struktur tersebut, mengetahui metode dan notasi yang digunakan untuk menspesifikasi apa-apa yang perlu dikerjakan oleh program dan bagaimana program ini melakukan pekerjaan tersebut. Jenis atau tipe data terdiri set nilai data dan set operasi yang bisa diterapkan pada nilai tersebut. Klasifikasi jenis data ada dua, yaitu simple data type atau jenis data sederhana, yaitu item data individual. Yang kedua, data struktur atau data aggregate atau struktur data, yaitu kombinasi dari item data individual membentuk item data lain. Jenis data sederhana, yaitu numerik, terdiri dari numerik integer atau bilangan bulat dan numerik real atau bilangan real. Karakter terdiri dari alfabet, yaitu A sampai Z, angka 0 sampai 9, simbol khusus seperti plus, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, kurung kurawal, dan lain-lain. Dan boolean atau logia terdiri dari true, false, yaitu salah atau benar. Identifier. Dalam bahasa pemrograman, item data identifikasi menurut namanya, bukan menurut alamat lokasi dalam memori. Identifier akan merupakan konstanta jika ia selalu dikaitkan dengan nilai data yang sama. Identifier akan merupakan variabel jika nilai datanya yang terkait bisa berubah. Literal, nilai data yang tertera dalam program namun bukan sebagai identifier. Deklarasi data, yaitu jenis data konstanta dan variabel harus didefinisikan dalam program sehingga operasi yang tepat dapat dijalankan pada nilai data dan jumlah ruang penyimpanan yang tepat bisa ditentukan. Statement untuk mendefinisikan jenis data tersebut, declarative statement. Beberapa bahasa pemrograman memiliki sintak pendeklarasian yang berbeda. Berapa contoh program atau pendeklarasian data yang akan ditulis dalam PostSet code. Oke, contohnya seperti ini, konstanta PI sama dengan 3.1492654. Variabel I, KD, harga satuan, harga beli, status, nama. I, KD itu ada integer, harga satuan atau harga beli atau real, status itu boolean, nama, karakter, 25. Struktur data. A, kelompok item data yang terorganisasi yang dianggap sebagai suatu unit. B, disebut juga sebagai jenis data kompleks atau kompleks data type atau data aggregate. C, beberapa struktur data, yaitu array atau lari, string, record, list atau daftar, dan tree. Array atau lari, set item data yang disusun secara baik menjadi rangkaian yang diacu atau ditunjuk oleh satu identifier. Contoh, nilai 56, 42, 89, 65, 48. Item data individual dalam array bisa ditunjuk dengan menyatakan posisi dalam array itu. Nilai 1 menunjukkan 56, nilai 2 menunjukkan 42. Bilangan yang ditulis dalam tanda kurung menandakan posisi item individual dalam array, disebut juga subscript atau indeks. Array larik 2. Variabel bisa digunakan sebagai subscript. Misal nilai I. Jika I sama dengan 2, maka menunjukkan ke nilai 2, yaitu 42. Jika I sama dengan 4, maka menunjukkan ke nilai 4, yaitu 65. Item data individual dalam suatu array sering disebut elemen. Matriks. Array yang hanya berisi bilangan dan tidak ada data alfabetisnya. Klasifikasi array. Array satu dimensi, array multidimensi. Oke, array multidimensi yaitu mempunyai elemen-elemen yang disusun ke
dan kolom, dan digunakan sebagai tabel data. Contoh, nilai ujian dari mahasiswa satu kelas untuk beberapa mata kuliah bisa ditempatkan dalam array 2 dimensi. Oke, lihat di tabel siswa ke nomor baris 1, 2, 3, bahasa Inggris kolom 1. Kita lihat A 56 44 42 36 89 73 65 86 81. Seperti di samping bahasa Inggris, dapat nilai dari bahasa Inggris kolom 1 dan matematika kolom 2. Oke, lanjut deklarasi array. Array 1 dimensi, variabel nilai array 1.5 of integer A, array 1.4 of real. Array 2 dimensi, variabel A sama dengan array 5, 1.2 of integer. Penanganan array. Metode dasar penanganan array yaitu mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, menghitung nilai rata-rata, menghitung nilai total, menghitung jumlah nilai di bawah rata-rata. Menyortir array atau sort, bubble sort, string selecting sort. Mencari atau meneliti array, sort, yaitu linear sort. Penanganan array. Contoh, nilai ujian mahasiswa akan dibaca dalam array, kemudian akan ditampilkan nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata, nilai total, dan jumlah nilai di bawah rata-rata. Tahapan penanganan array. Input nilai data ke dalam array, mengkalkulasi nilai terbesar, terkecil, total, dan rata-rata. Mengkalkulasi jumlah nilai di bawah rata-rata, menampilkan hasilnya output. Oke, string. Rangkaian karakter yang ditangani sebagai unit data tunggal. Contoh string literal. I, B, C, 32, F, L2, 3H. Kucing dalam karung, selalu di dalam tanda petik 2. Contoh variabel string. A sama dengan tanda petik 2 universitas. B, tanda petik 2 Gunadarma. Berada dalam bentuk array karakter 1 dimensi. String 2, fixed length string. String yang panjangnya tetap. Mempunyai jumlah tempat karakter yang tetap yang tersedia bisa digunakan untuk menyimpan data. Variable length string. String yang panjangnya berubah-ubah, memberi data jumlah spasi atau ruang sesuai yang ia perlukan. Seperti ini fixed string dan variable length string. Tabelnya string ke-1, string ke-2, string ke-3, string ke-4, string ke-5. Seperti ini. Oke, langsung saja deklarasi string, fixed length string, variabel nama, string 5. Variabel length string, variabel nama, string. Oke. Operasi pada string. Concatenation, penggabungan 2 atau lebih string. Contoh, A sama dengan tanda petik 2 universitas, B tanda petik 2 Gunadarma, C A plus B, maka hasilnya akan tanda petik 2 universitas Gunadarma. Oke, operasi pada string lagi. Substring, mengambil bagian dari 2 string. Contoh, A tanda petik universitas, B tanda petik 2 Gunadarma, C leaf. A sama dengan 3 direct, B, 5 subs A, 4,5. Maka C sama dengan tanda petik 2 ini, D sama dengan tanda petik 2 Dharma, dan E sama dengan tanda petik 2 versi. Oke, record. Seperti array 1 dimensi, terdiri dari serangkaian item data yang terkait item data berurutan yang ada dalam record bisa mempunyai jenis yang berbeda. Contoh, mengorganisasikan 3 item data yang berbeda ke dalam struktur data tunggal, seperti nip string 8, nilai real lulus Boelan. Oke, deklarasi record. Mahasiswa sama dengan record, nip string 8, nilai string real lulus Boelan, and record. Setiap elemen memiliki identifier sendiri. Elemen dari suatu record disebut field.
Penunjukan ke stub field dari suatu dilakukan dengan notasi dot titik. Begin. Seperti contoh ini, begin mahasiswa, NPW, NPM, mahasiswa nilai, mahasiswa lulus. Oke, N notasi with mahasiswa seperti di bawah, do NPM, nilai, true benar, and with N. Oke, array record, kumpulan 2 atau lebih record, deklarasi array record, seperti di bawah variabel mahasiswa array of record, name, string, nilai real, lulus bulan, and record. Oke, lanjut ada list. Memberi cara fleksibel untuk menangani item data secara urut. List, daftar. Perubahan terhadap urutan tersebut dapat dicapai atau dilakukan dengan perpindahan data yang minimal dan kehilangan ruang penyimpanan yang sedikit. Contoh, kalimat Ahmad does not like cake ditulis sebagai suatu list seperti berikut. Ahmad does not like cake. Oke, beberapa istilah. Datum, item data dalam list. Pointer, menunjukkan menyambungkan item data satu dengan yang lain. Node atau elemen, yaitu elemen dari suatu list yang terbentuk dari datum dan pointer. Terminator, yaitu pointer terakhir dari list. Start pointer, yaitu menyatakan tempat datum pertama. Dan yang terakhir, free stroke pointer, yaitu menyatakan di mana datum berikutnya bisa mengarah atau menuju. Ini ada deklarasi list. List dapat dideklarasi sebagai sebuah array record. Oke, seperti ini, variabel kalimat array of record, datum string, next integer, and record. Oke, ini adalah start pointer dan free stroke pointer. Seperti ini, row number, datum, pointer text, datum, main. Oke, operasi pada list. Deletion yaitu penghapusan elemen suatu list. Ketika elemen suatu list dihapus, tempat penyimpanan yang telah dikosongkan dapat digunakan lagi. Insertion yaitu penyisipan elemen ke dalam suatu list, yaitu pencarian elemen dalam suatu list. Tree. Oke, kita ke tree. Struktur data hierarki dikonstruksi menggunakan aturan presiden untuk item data, misal menggunakan rangkaian alfabet atau numeric. Beberapa istilah tree, yaitu node, elemen dari suatu tree. Setiap node memiliki atau sedikitnya 2 pointer, yaitu left pointer dan right pointer. Lanjutnya root node, yaitu datum pertama yang ditempatkan dalam tree. Selanjutnya node yang memiliki node di bawahnya atau subnode. Lanjutnya child node, yaitu node yang berada di bawah parent. Ada leaf node, node yang tidak child. Oke, ini ada contoh bilangan-bilangan 52, 42, 89, 69 ditempatkan dalam tray. Catatan, node paling kiri berisi bilangan terkecil dan node paling kanan berisi bilangan terbesar. Oke. Ini ada row number, left pointer, datum, dan right pointer. Row number 1, left pointer 2, datum 56, dan right pointer. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan terima kasih.